Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara, sahabat-sahabat GPIB, apa kabar? Semoga kita semua berada dalam situasi yang baik sampai hari ini. Saya Pendeta GPIB Ekber Parasian Siombing dari GPIB Jemaat Depok Semarang bersama-sama mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan firman Tuhan yang disiapkan oleh GPIB melalui Sabda Birahmat. Pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2025. Sebelum kita sama-sama menggumuli tentang pesan Alkitab ini, kita satu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang kami kenal dan sapa di dalam nama Yesus, kami mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang disiapkan oleh GPIB melalui SP. Tuhan menolong memberkati agar kami dapat mengulinya, memahaminya, dan melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Berbicara bagi kami melalui hamba-Mu ini agar kami sama-sama dapat melakukan sesuai dengan apa yang Kau harapkan dari kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat GPIB, saya akan membaca bagian renungan Alkitab melalui kitab dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Saya baca demikian untuk kita semua. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba Allah. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan merontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka mengejek orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka ini. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran, sama seperti Yambres dan Jambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak mampu. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Amin. Sahabat-sahabat GPIB, teks yang baru kita baca tadi diberi judul baru, dunia tipu. Apa maksudnya? Kalau kita mau memahami tentang tipu atau tipuan, kita bisa baca dari informasi tentang KBBI online. Di situ disebutkan bahwa tipu adalah sesuatu tindakan ilegal atau yang tidak sah, dan namanya tipu, maka ini menjadi sesuatu yang membuat kebenaran menjadi tidak nyata lagi. Nah, oleh karena itu perbuatan tipu atau penipuan dimanapun juga akan menjadi masalah bagi setiap orang. Jadi
wajar juga kalau negara kita masih mempertahankan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Tujuannya adalah agar korupsi di Indonesia, penipuan di Indonesia dapat diatasi dengan baik. Yang diharapkan tentu para anggota komisi ini adalah orang-orang jujur, orang-orang kuat, orang-orang yang yakin. Bapak Ibu dan Saudara, sahabat-sahabat GBIB, kalau kita perhatikan dengan baik, ternyata penipuan atau berita hoax itu bukan saja ada di zaman sekarang, tetapi jauh ada di zaman dulu. Kita bisa lihat informasi yang dikatakan oleh Alkitab, khususnya tulisan Rasul Paulus ini yang menyatakan bahwa penipuan itu sudah terjadi justru di zaman Musa. Ada disebutkan di dalam ayat yang terakhir, disebutkan di situ ada Yanes dan Yambres. Padahal dalam perjanjian lama kata Yanes dan Yambres ini tidak ada. Nah, kenapa ini dituliskan oleh Paulus? Sebenarnya mau menyatakan bahwa Yanes dan Yambres ini adalah orang yang hampir sama seperti pada Keluaran 7 dan Keluaran 8. Di situ ada berita tentang banyak orang-orang Mesir yang melakukan penipuan dengan sihirnya. Jadi Yanes dan Yambres itu sebenarnya istilah mau menyatakan bahwa banyak orang-orang tukang tipu, banyak orang-orang penyihir yang sebenarnya justru mereka adalah pembohong semua. Nah, dikatakan di dalam Alkitab khususnya oleh Rasul Paulus, mengapa semua orang bisa jatuh pada penipuan? Kalau kita baca pada ayatnya yang kedua, di situ dikatakan bahwa manusia akan mencintai dirinya sendiri dan manusia akan menjadi hamba uang. Hal inilah yang membuat ternyata banyak masalah di dunia. Kalau orang mencintai diri sendiri, maka ia tidak lagi peduli dengan orang lain. Pantaslah di dalam teks dikatakan bahwa akan ada orang yang tidak mengasihi lagi, ada orang yang tidak menghormati orang tua, ada orang yang tidak peduli agama. Ini akibat dari mencintai diri. Apalagi kalau mencintai uang, segala sesuatu justru dibuatnya menjadi tidak benar dengan alasan-alasan yang macam-macam. Kita lihat berita di televisi, sudah jelas banyak sekali berita-berita negatif. Kadang-kadang ada orang yang punya pemahaman, ngapain saya baca nonton televisi, karena berita-beritanya berita hoax melulu, beritanya pembunuhan melulu, jarang sekali berita-berita tentang hal-hal yang lain. Ya, harus dipahami Bapak Ibu dan Saudara, sahabat-sahabat ini, memang itulah realita dunia. Lalu persoalannya adalah bagaimana kita mengatasi hal ini. Inilah yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus. Mari kita belajar dari situasi kondisi untuk membuat hal yang berubah. Kalau misalnya situasinya perang, kita harus berubah menjadi penuh kedamaian. Jika ada kekerasan, maka di dalam kekerasan itu kita harus berubah atau mengubah menjadi penuh kasih. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan dalam nama Tuhan Yesus, maka mari kita sama-sama perbaiki. Situasinya memang rumit, tetapi kalau kita mau belajar dari dalam Yesus, Bapak Ibu dan Saudara, itu sudah situasi yang sangat parah. Tuhan Yesus melayani justru di tengah-tengah situasi yang sangat-sangat tidak manusiawi. Tetapi apa yang Tuhan Yesus buat? Justru Tuhan Yesus melawannya dengan cara membuatnya menjadi sangat manusiawi.
Ini teladan yang luar biasa. Salah satu hal, contoh Bapak Ibu dan Saudara, apa yang bisa dikatakan kebenaran dari dunia ini? Kebenaran itu sudah dibuat oleh Tuhan melalui bacaan Alkitab. Alkitab sejarahnya, sahabat-sahabat ibu-ibu, adalah tulisan-tulisan orang-orang percaya, orang-orang beriman di masa lalu yang diberkati Tuhan. Dan tulisan-tulisan yang benar ini justru sudah diupayakan oleh dunia ini untuk dihanguskan, khususnya di zaman Raja Kaisar Nero di Romawi pada waktu lalu. Tetapi justru gagal. 6.000 eksemplar dimusnahkan, tetapi Alkitab tidak ada, bahkan sampai sekarang. Dan sekarang kita sudah punya Alkitab elektronik itu, berarti Bapak Ibu dan Saudara, tuntunan yang Tuhan sudah buat melalui Alkitab ini adalah tuntunan ilahi yang sangat luar biasa. Ketika kita berada dalam situasi yang sangat sulit, Alkitab sangat dibutuhkan untuk memberikan nasihat, untuk memberikan motivasi, untuk memberikan perubahan dari hal-hal yang tadinya tidak punya harapan, sekarang memiliki harapan. Jadi kondisi dunia di mana sekarang banyak peperangan, di saat di mana banyak penipuan, di mana orang-orang sekarang tidak saling mengasihi, saling membenci, bahkan sengaja melakukan kekacauan dan lain sebagainya. Itu semua sudah diantisipasi oleh Tuhan melalui Alkitab. Salah satunya adalah apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini. Ini sungguh-sungguh menjadi penuntun, dan ini bukan hanya bacaan biasa, tapi apa yang ditulis oleh Rasul Paulus ribuan tahun yang lalu ini ternyata benar-benar menjadi penuntun yang luar biasa bagi kita sekarang. Itulah tanda bahwa Alkitab itu diberkati. Jadi, jika saudara dan saya sudah punya Alkitab, sudah tahu kebenaran ilahi, jagalah diri kita masing-masing supaya kita jangan lagi keluar dari kebenaran ilahi. Memang tidak mudah mempertahankan kebenaran ilahi. Yesus saja sampai mati. Murid-murid Yesus, para nabi dan rasul, sampai mati ketika melakukan kebenaran. Memang itu resiko kebenaran. Tapi yang kita mau katakan adalah bahwa berkat Tuhan luar biasa. Kita sudah melewati berbagai macam situasi yang berat, baik peperangan, baik penipuan, kehancuran, penyakit, wabah penyakit, kita sudah lalui. Dan kita semua paham bahwa Tuhan memberkati kita. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan Saudara, sahabat-sahabat ibu, mari kita pertahankan yang benar ini. Bukan selama ketika kita berada aman, tetapi baik dalam situasi aman maupun dalam situasi yang sangat baik, iman percaya kita tetap harus dipertahankan. Biar itu menjadi keyakinan kita, seurip kita. Meskipun mungkin dunia ini menekan kita habis-habisan, tapi ada Tuhan Yesus yang sudah mengajari kita dan menantikan kita di dalam kerajaan-Nya. Sepanjang kita taat, sepanjang kita mau melakukan kehendaknya, ajarannya melalui Alkitab dengan serius dan sungguh-sungguh, maka percayalah, berkat Tuhan akan ada dalam hidup kita. Baik hidup kita sekarang, hidup anak cucu kita, cicit kita, dan lain sebagainya. Biarlah berkat Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita.
itulah harapan orang percaya dari dulu sampai selama-lamanya. Biarlah berita firman ini menguatkan kita, lalu memberikan motivasi baru bagi kita, sehingga nama Tuhan tetap dimuliakan. Amin. Kita satu dalam doa. Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Kau beri. Kau mengajari kami agar kami jangan mementingkan diri dan mencintai uang, karena akar segala kejahatan adalah dua hal ini. Ini sudah diantisipasi oleh anak-anak Tuhan di masa lalu. Oleh karena itu Tuhan, bantu kami supaya kami manusia yang percaya padamu di zaman ini benar-benar dapat menerapkan apa yang Kau ajarkan dulu. Kami tahu bahwa banyak juga anak Tuhan yang tetap mementingkan diri dan mencintai uang dengan hidup sejahtera. Tapi kami tahu juga bahwa pada akhirnya semuanya akan sia-sia. Bantu kami untuk tetap percaya pada Tuhan, untuk tetap peduli kepada firman-Mu, untuk melakukan segala sesuatu yang baik, meskipun kami berada dalam situasi yang sangat sukar. Dan karena itu beri kami kekuatan yang beri kami keyakinan, sehingga kami benar-benar menjadi milik-Mu, benar-benar menjadi taat kepada sesuai dengan benar. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat YPB, demikianlah renungan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat malam.